Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Apakah Bapak dan Ibu ada yang tahu apa sih tujuan Bapak dan Ibu datang kemari? Nah, pada kesempatan ini akan berlangsung penyuluhan, jadi akan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rismawati Diah Ayuningrum, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Semarang jurusan Gizi. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya, apa sih yang akan dibahas pada penyuluhan ini? Nah, penyuluhan kali ini mengangkat tema lansia kuat dan bahagia dengan isi piringku. Mari menggapai masa senja dengan smart, sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Kemudian, apakah Bapak dan Ibu mengetahui mengapa saya melakukan penyuluhan ini? Ya, nah bisa dilihat dari grafik yang sudah saya sajikan ini bahwa pertumbuhan atau jumlah populasi lansia dari tahun ke tahun itu semakin meningkat ya Bapak dan Ibu. Nah, populasi lansia semakin meningkat, yang mana populasi lansia penduduk dunia saat ini berada pada era aging population, di mana jumlah penduduk berusia lebih dari 60 tahun itu melebihi 7% dari total penduduk. Kemudian ada masalah kesehatan pada lansia. Lansia itu biasanya terkena seperti penyakit degeneratif, selain kasus penyakit infeksi dan kekurangan gizi dan penyakit kronis. Hasil riset kesehatan 2013 yaitu hipertensi, artritis, penyakit paru obstruksi kronis, dan diabetes mellitus. Lalu, bagaimana masalah gizi pada lansia itu? Nah, perilaku makanan yang salah, yaitu ketidakseimbangan antara konsumsi gizi yang dianjurkan. Makanan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan jumlah dan jenis makanan, tetapi kebiasaan dan perasaan yang membentuk sehubungan dengan tindakan makanan. Nah, perilaku makan ini itu meliputi pengetahuan, sikap, dan praktek terhadap makanan serta unsur-unsur yang terkandung dalam zat gizi tersebut. Nah, mungkin di sini Bapak dan Ibu semuanya bertanya-tanya, apa sih dampak masalah yang sering terjadi pada lansia? Nah, dampak masalah yang sering terjadi pada lansia itu biasanya obesitas. Nah, obesitas itu disebabkan oleh pola konsumsi yang berlebihan, banyak mengandung lemak, dan jumlah kalori yang melebihi dari kebutuhan. Lalu pada lanjut usia ini proses metabolisme menurun, sehingga harus diimbangi dengan peningkatan aktivitas fisik atau penurunan jumlah makanan agar tidak mengakibatkan kegemukan. Lalu yang kedua ada kekurangan energi kronik atau sering disebut dengan KEK. Nah, kekurangan energi kronik itu adalah kurang atau hilangnya nafsu makan yang berkepanjangan Bapak dan Ibu semuanya. Nah, kurang atau hilangnya nafsu makan yang berkepanjangan pada lanjut usia dapat menyebabkan penurunan berat badan. Lalu pada lanjut usia kulit dan jaringan ikat itu mulai keriput sehingga makin kelihatan kurus. Lalu yang ketiga ada kekurangan zat gizi mikro. Nah, biasanya itu menyertai lanjut usia dengan KEK. Namun, kekurangan zat gizi mikro ini juga dapat terjadi pada lanjut usia dengan status gizi baik. Kurang zat besi, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, magnesium, kalsium, zinc, dan kurang serat sehingga terjadi pada lanjut usia. Nah, setelah tadi kita sudah membahas dampak masalah pada lansia, lalu apa sih penyebab masalah yang terjadi dari dampak masalah tersebut? Nah, penyebab masalahnya itu multifaktor. Nah, masalah gizi lansia itu berpengaruh pada pemenuhan status gizi lansia. Kemungkinan terjadi karena masalah metabolisme dari Bapak dan Ibu semuanya. Nah, penyebab masalah pada lansia itu ada beberapa Bapak dan Ibu semuanya, karena dijelaskan tadi penyebab masalah pada lansia itu multifaktor, yang artinya di mana itu multifaktor itu ada beberapa Bapak dan Ibu semuanya. Nah, yang pertama itu ada penyakit penyerta. Nah, di mana peningkatan usia menyebabkan orang menjadi rentan terhadap serangan penyakit sehingga menyebabkan keadaan gizi yang buruk. Nah, lalu yang kedua ada depresi. Depresi itu menyebabkan hilangnya nafsu makan serta kenikmatan makanan serta kesulitan dalam mempersiapkan makanan. Nah, yang ketiga ada kunjungan. Kunjungan itu di mana peningkatan usia menyebabkan orang menjadi rentan terhadap serangan penyakit sehingga menyebabkan keadaan gizi yang buruk.
Lalu yang keempat ada obat. Nah, obat-obat tertentu itu dapat menyebabkan penurunan berat badan dengan penurunan nafsu makan. Nah, lalu setelah itu, nah nih, coba dong Bapak dan Ibu semuanya tunjukkan senyum terbaik kalian. Nah, tunjukkan senyum dengan bahagia gitu. Nah, dapat saya lihat nih di sini Bapak dan Ibu semuanya. Bapak dan Ibu semuanya di sini sudah ada yang kehilangan gigi ya, semua Bapak dan Ibu. Nah, yang kelima itu ada jumlah gigi dan gangguan gigi. Nah, kehilangan gigi dapat mengganggu usia lanjut ketika makan, sehingga mengurangi selera makan. Jadi biasanya kan makan daging yang masih keras-keras itu dulu waktu masih muda masih bisa, sekarang sudah giginya sudah berkurang, sudah kehilangan gigi. Jadi sekarang kalau makan itu kadang yang alat-alat itu seperti gimana ya, kayak tidak seperti waktu saat muda gitu Bapak dan Ibu semuanya. Jadi makannya sekarang mungkin yang lunak-lunak. Nah, jumlah gigi asli itu juga berkaitan dengan kemampuan untuk makan makanan tertentu sehingga memenuhi asupan gizi. Lalu yang keenam ada cita rasa makanan. Nah, cita rasa makanan itu adalah faktor yang paling dominan berhubungan dengan asupan makanan pada lanjut usia. Nah, setelah tadi kita sudah membahas apa saja sih penyebab masalah yang sering terjadi pada lansia. Lalu sekarang kita akan membahas status gizi pada lansia. Yang pertama itu ada metabolisme basal menurun. Nah, di mana kebutuhan kalori menurun, status gizi lansia cenderung mengalami kegemukan atau obesitas. Lalu yang kedua ada aktivitas fisik berkurang. Nah, kalori yang dipakai juga sedikit. Akibatnya cenderung kegemukan atau obesitas. Lalu yang ketiga ada ekonomi meningkat. Nah, di mana itu konsumsi makanan menjadi berlebihan dan akibatnya cenderung obesitas atau kegemukan. Lalu yang keempat, fungsi pengecap atau penciuman menurun atau hilang. Nah, jadi makan itu menjadi rasanya tidak enak dan nafsu makan mulai menurun. Akibatnya lansia menjadi kekurangan gizi, kurang energi protein yang kronis. Nah, kemudian ada penyakit periodontal atau gigi tanggal. Akibatnya itu kesulitan makan yang berserat. Jadi seperti makan sayur dan daging itu menjadi kesulitan Bapak dan Ibu semuanya, dan cenderung makan makanan yang lunak atau tinggi kalori. Hal ini menyebabkan lansia cenderung kegemukan atau obesitas. Lalu ada penurunan sekresi asam lambung dan enzim pencernaan makanan. Hal ini mengganggu penyerapan vitamin dan mineral, akibatnya lansia menjadi defisiensi zat mikro. Lalu ada mobilitas usus menurun. Nah, dapat mengakibatkan susah buang air besar sehingga lansia menderita wasir yang bisa menimbulkan perdarahan dan memicu terjadinya anemia. Lalu ada sering mengkonsumsi atau sering menggunakan obat-obatan atau alkohol. Nah, hal ini itu dapat menurunkan nafsu makan yang menyebabkan kurang gizi dan hepatitis atau kanker hati Bapak dan Ibu semuanya. Lalu ada gangguan kemampuan motorik. Nah, akibatnya lansia itu kesulitan dalam menyiapkan makanan sendiri dan menjadi kurang gizi. Lalu ada kurang bersosialisasi atau kesepian. Nah, di mana perubahan psikologis itu menjadi kesepian Bapak dan Ibu semuanya. Nah, akibatnya itu nafsu makan turun dan menjadi kurang gizi. Lalu ada pendapatan mulai menurun atau pensiun kan. Nah, jika Bapak dan Ibu semuanya itu kan usianya sudah usia pensiun Bapak dan Ibu semuanya. Jadi konsumsi makan itu menjadi menurun, akibatnya ya menjadi kurang gizi. Lalu ada demensial atau pikun. Nah, akibatnya itu sering makan atau malah jadi lupa makan yang dapat menyebabkan kegemukan ataupun dapat mengakibatkan kekurangan gizi. Nah, lalu bagaimana sih pencegahan masalahnya? Nah, pencegahan masalahnya itu yang pertama ada mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Lalu yang kedua itu melakukan aktivitas fisik ya minimal 30 menit setiap hari. Lalu minum air cukup. Nah, setidaknya itu 8 gelas per hari. Nah, lalu ada memantau berat badan. Itu tuh bertujuan untuk mempertahankan berat badan normal dan mencegah PTM.
Lalu ada konsumsi gizi seimbang seperti konsumsi bahan makanan pokok, bahan makanan lauk pauk seperti lauk hewani, lauk nabati, terus sayuran dan buah-buahan. Nah, bahan makanan pokok itu contohnya ya seperti beras, kentang, singkong, gandum, roti. Lalu ada mie kering, pasta, dan lain sebagainya. Nah, lalu pada lauk hewani itu ada daging, telur, ikan, ayam, bebek, dan lain sebagainya lah. Nah, lalu pada lauk nabati itu yang sering Bapak dan Ibu tahu mungkin ya tempe dan tahu nggih Bapak dan Ibu semuanya. Nah, lauk nabati itu tidak hanya tahu dan tempe, ada kacang-kacangan juga Bapak dan Ibu. Nah, lalu pencegahan masalahnya pada konsumsi gizi seimbang dengan sayur-sayuran. Mengkonsumsi sayur-sayuran itu juga penting. Sayur-sayuran yang itu tuh sayur yang mengandung serat. Nah, sayur itu kaya akan serat gitu Bapak dan Ibu semuanya. Nah, contoh sayur-sayuran itu ya macam-macam, ada bayam, tomat, kangkung, terong, wortel, brokoli, dan lain sebagainya. Lalu buah-buahan itu contohnya seperti semangka, buah naga, jeruk, pisang, nanas, apel, stroberi, anggur, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi bahan makanan pokok dan tadi yang sudah saya sebutkan ya Bapak dan Ibu, itu fungsinya itu diperlukan guna memenuhi kebutuhan energi yang berasal dari karbohidrat. Bagi lanjut usia dianjurkan untuk memilih makanan pokok seperti beras merah, havermut, jagung, sagu, ubi jalar, ubi kayu, dan umbi-umbian lainnya. Lalu makanan pokok itu juga berfungsi sebagai sumber energi dan sumber serat. Nah, setelah itu fungsi bahan makanan pokok itu merupakan sumber energi yang utama bagi tubuh. Nah, lalu untuk menjalankan fungsi-fungsi dasar organ tubuh dan aktivitas fisik. Nah, lalu ada fungsi bahan makanan lauk pauk. Nah, fungsi dari bahan makanan lauk pauk itu menjadi sumber protein yang berfungsi untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Selain itu juga menjadi sumber energi. Nah, lalu sumber lemak, dibutuhkan bagi lansia misalnya untuk memberikan energi yang jangka panjang, memberikan rasa kenyang lebih lama dan membantu aktivitas hormon-hormon. Dapat melindungi sel-sel tubuh dan mengangkut vitamin yang larut lemak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan dapat menjaga suhu tubuh. Lalu ada fungsi sayur dan buah. Fungsi dari sayur dan buah itu sebagai sumber vitamin dan sumber mineral. Lalu kebutuhan vitamin dan mineral itu bagi lansia menjadi penting untuk membantu proses metabolisme zat-zat gizi yang lain. Nah, sayur dan buah juga hendaknya dikonsumsi secara teratur ya Bapak dan Ibu semuanya sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat. Di samping itu juga berbagai penyakit seperti stroke, sakit jantung, dan diabetes dapat dicegah dengan rutin mengkonsumsi sayur dan buah. Lalu sayur dan buah mengandung serat dan yang dapat berperan untuk mengontrol kadar gula darah, membantu sistem pencernaan lebih lancar dan menurunkan kolesterol jahat. Nah, apakah Bapak dan Ibu di sini semua tahu apa sih itu isi piringku? Oke, baik. Jika tidak, akan saya jelaskan apa sih itu isi piringku ya Bapak dan Ibu semuanya. Jadi, isi piringku itu adalah salah satu paduan makanan sehat yang bisa digunakan sebagai acuan sajian sekali makan. Nah, di sini saya sudah menyajikan gambar contoh dari isi piringku ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini dari contoh isi piringku ini di gambar itu ada 2/6 makanan pokok, lalu 2/6 sayur, 1/6 lauk pauk, 1/6 buah, dan ada gambar gelas dengan berisi air mineral. Nah, biar lebih jelasnya nih Bapak dan Ibu semuanya akan saya tampilkan video mengenai isi piringku. Nah, mari kita simak bareng-bareng ya Bapak dan Ibu semuanya. Tahukah kamu isi piringmu menentukan kesehatanmu? Biar kamu di Sabang atau di Merauke, perhatikan porsi idealnya ya. Untuk sajian sekali makan, dari setengah piring, 2/3-nya sayuran, 1/3-nya buah. Dan setengah piring lainnya,
1/3 lauk pauk, dan 2/3 makanan pokok. Makanan sehat itu mudah kan? Gunakan pangan lokal di sekitarmu. Ini isi piringku. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu semuanya video yang sudah saya tampilkan tadi? Menarik bukan? Nah, dari video itu saya berharap semoga Bapak dan Ibu semuanya jadi paham apa sih itu isi piringku. Nah, di sini saya akan memberikan apa nggih Bapak dan Ibu semuanya, seperti dari yang isi piringku tadi yang ada 2/6, 1/6, 2/6, 1/6 gitu nggih Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin Bapak dan Ibu semuanya sedikit belum paham atau mungkin tidak paham apa sih yang dimaksud dengan 2/6P. Nah, di sini 2/6P dari makanan pokok itu ada seperti 100 gram nasi, nah setara dengan 2 centong nasi. Lalu ada 300 gram kentang atau bisa dibilang dengan 3 buah sedang kentang. Nah, ada 75 gram mie kering. Biasanya itu bisa disebut dengan 1,5 gelas mie kering. Lalu untuk lauk pauk hewani, nah 1/6 dari nabati dan hewani itu seperti 50 gram telur, biasanya itu 1 butir. Lalu 70 gram daging sapi atau 2 potong sedang daging sapi. Nah, lalu ada 75 gram ikan kembung. Itu biasanya 2 potong sedang ikan tanpa kulit. Lalu ada 2/6P dari nabati. Nah, nabati itu contohnya seperti 100 gram tahu, biasanya itu 2 potong sedang. Lalu ada 50 gram tempe, itu 2 potong tempe sedang. Lalu ada buah-buahan. Nah, buah-buahan tadi kan 1/6P nggih Bapak dan Ibu semuanya. Itu contohnya seperti 150 gram pepaya itu seperti 2 potong sedang pepaya. Lalu 100 gram jeruk, 2 buah sedang jeruk, dan 50 gram pisang ambon itu seperti 1 buah pisang ambon kecil. Nah, setelah itu ada sayur-sayuran. Sayur-sayuran tadi kan ada 1/6P. Nah, di sayur-sayuran itu ada 150 gram sayur, itu setara dengan 1 mangkok sedang. Nah, di sini ada contoh dari 100 gram nasi atau setara dengan 2 centong nasi. Lalu ada kentang. Nah, setelah itu di sini juga ada contoh gambar dari daging sapi dan dari telur. Setelah itu di sini juga ada contoh dari tahu dan tempe. Dan ada contoh dari sayur-sayur, lalu ada contoh dari buah. Nah, kemudian saya akan memberikan nih Ibu Bapak dan Ibu semuanya contoh menu yang sesuai dengan isi piringku. Nah, dari yang PowerPoint yang sudah saya sajikan ini, di sini ada menu sarapan, makan siang, makan malam, dan ada menu snacknya. Nah, di menu sarapan ini ada nasi. Nah, nasi itu 2 centong setara dengan 100 gram. Nah, lalu ada telur ceplok. Telur ceploknya itu 1 butir, dan tumis tahu dan gambas. Tahunya itu 2 potong sedang, dan gambas, jamur tiram, tomat itu menjadi 1 mangkuk. Lalu ada buahnya itu buah pisang 1 buah, dan minumnya itu ada susu sapi 1 gelas. Nah, kemudian snack paginya ada kue sus 1 porsi atau mungkin bisa 1 buah. Lalu menu makan siang itu ada nasinya tetap sama ya Bapak dan Ibu semua 2 centong. Lalu ada daging ayam kecap dengan ayamnya 1 potong. Lalu pepes tahu, tahunya itu 2 potong sedang, dan ada sayur bening bayam itu 1 mangkuk, dan ada buahnya itu buah semangka 1 potong. Lalu untuk snack sorenya ada wedang roti dengan roti tawarnya itu 2 lembar, lalu ada kelapa tua, dan makan malamnya itu ada nasinya 2 centong, lalu ada pepes ikan, ikannya itu 1 potong sedang, bisa ikan tanpa kulit dan duri. Lalu ada tempe bacem dengan tempenya 2 potong sedang,
dan ada cah sawi. Cah sawinya itu 1 mangkuk dan ada buahnya, buah pepaya itu 1 potong sedang. Tak terasa Bapak dan Ibu semuanya, kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, dapat disimpulkan dari awal hingga akhir, saya akan menyimpulkan nih Bapak dan Ibu semuanya apa saja sih yang dapat disimpulkan pada penyuluhan kali ini. Nah, yang dapat disimpulkan adalah manusia lanjut usia adalah orang yang usianya mengalami perubahan biologi, fisik, kejiwaan, dan sosial. Perubahan ini akan berpengaruh terhadap kualitas kesehatan manusia, terutama pada masalah gizi. Masalah gizi merupakan masalah yang multifaktor, sama halnya dengan penyebab masalah gizi pada kelompok umur lebih dari 65 tahun, yaitu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pemenuhan gizi usia tidak hanya dilihat dari asupan konsumsi energi dan protein, tetapi juga perlu diperhatikan pada asupan vitamin dan mineralnya. Nah, salah satu cara untuk mencegah masalah gizi pada manusia lanjut usia adalah dengan menerapkan pola makan sesuai dengan isi piringku, sehingga zat-zat gizi yang dibutuhkan itu dapat terpenuhi. Perlu diperhatikan dalam penyusunan menu makan untuk kelompok umur lebih dari 65 tahun ini, bahan makanannya harus yang ada tekstur, cita rasa, dan bentuk makanan yang mudah dikonsumsi dan membantu untuk mempermudah proses metabolisme makanan. Lansia bahagia, berat badan berlebih dihindari, aturlah makan dengan gizi seimbang melalui isi piringku, hindari faktor resiko penyakit tidak menular. Agar terus berguna, lakukanlah kegiatan bermanfaat sesuai kemampuan, gerak badan teratur wajib dilakukan, iman dan takwa ditingkatkan, serta kelola stres, awasi tubuh dengan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.